Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Emperor. The Emperor muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif. Oke. Cukup istimewa. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah kemakmuran, tentang sebuah kebijaksanaan, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana sepertinya pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan yang sangat begitu besar, teman-teman. Oke, keadilan yang sangat begitu besar. Terlepas dari apapun yang mungkin akan kamu dapatkan dan akan kamu terima. Tentu dari energi kartu pertama ini cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang bagaimana perubahan di dalam kehidupan kamu bakal signifikan. Ya, seperti itu. Entah terkait dengan perihal karir kamu yang bakal meningkat mungkin, entah terkait dengan perihal usaha bisnis kamu yang berkembang pesat, kehidupan kesehatan kamu, rumah tangga, asmara, dan lain-lain, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, wow, aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan. Oke. Keberkahan dan keberuntungan. Jadi dua hal ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana adanya sebuah indikasi ikut campur tangan Tuhan ya di dalam kehidupan kamu selama ini. Oke. Nah, mungkin juga ini meliputi tentang bagaimana sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu selama ini juga, teman-teman. Ada kelimpahan materi rezeki di sini. Ya, jadi seolah-olah keberuntungan itu akan terus datang kepada kamu. Ya, tanpa henti. Dari materi juga mungkin seperti itu, keuangan. Ya, bakal berlimpah ruah. Ya, jadi wajar ya ketika kehidupan kamu nanti bakal makmur, teman-teman. Karena jalan kerezekian kamu, kebaikan kamu seolah-olah memang sudah terbuka lebar. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk menghindari, ya kan ini pesan semesta untuk kamu. Kamu masih memproteksi orang-orang yang toksik. Ya, banyak orang yang toksik, yang bermuka dua, bermanipulatif, teman-teman. Ya, yang berada di sekeliling kamu. Jadi ketika kamu nggak berhati-hati, waspada, maka ya tentu ini akan menjadi ataupun menimbulkan masalah-masalah yang bakal sangat serius. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Wands. Ada 3 tongkat. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan. Ya, pada akhirnya sebuah transisi kehidupan baru itu akan terjadi. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Ya, masa-masa yang mungkin cukup apa ya teman-teman?
mengkhawatirkan, masa-masa yang dimana mungkin begitu banyak masalahnya, ujiannya, tantangannya, ya. Maka semuanya bakal segera kamu lewati, teman-teman, dan sebuah kebahagiaan itu akan segera datang di dalam kehidupan kamu. Amin ya. Semoga energi ini benar-benar terjadi dan termanifestasikan di dalam kehidupan teman-teman Leo. Semua teman-teman Leo. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini? Aku punya The Hanged Man. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya, terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki. Dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah perjuangan dan kerja keras yang kamu lakukan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan juga. Ya, guna mendapatkan sebuah hasil yang baik ya teman-teman, terutama masalah keuangan. Dari kartu pertama ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ketika kamu sudah melakukan hal yang terbaik, kemudian kamu pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Nah, ini bagus sejarah spiritualitas. Jadi ketika kamu yakin terhadap Tuhanmu, teman-teman, maka sebenarnya Tuhan itu punya rencana-rencana yang baik pula untukmu. Oke, bagi kamu yang mungkin saat ini lagi terpuruk dengan berbagai masalah-masalah kehidupan yang mungkin saja cukup rumit, teman-teman, cukup sulit, ya. Kamu nggak usah khawatir deh, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku yakin sebuah perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan ini bakal ada hasil yang akan benar-benar memuaskan untuk kehidupan kamu. Ya, dan bahkan ketika kehidupan kamu dalam fase yang amat sangat kritis sekalipun, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya jajaman. Nah, jajaman di sini muncul hadir. Jadi sebagai energi penutup mengenai tentang kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Leo, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya teman-teman perjuangan kamu, doa kamu itu akan didengar. Ya, doa kamu akan menembus langit, akan didengar. Dan disitulah nanti bakal ada sebuah indikasi tentang bagaimana Tuhan akan ikut campur di dalam kehidupan kamu, akan ikut campur tangan. Mohon maaf, ya. Nah, ketika Tuhan ikut campur tangan, mungkin Tuhan akan mengirimkan ya kan malaikatnya, gitu ya, melalui perantara orang-orang baik, teman-teman. Ya kan mungkin perantara malaikat tadi sebuah perumpamaan sebagai orang-orang baik, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, ya kan. Dan kemudian mungkin yang kedua itu perumpamaan terkait dengan sebuah energi yang akan membuat kamu tuh apa ya, menjadi lebih bersemangat, ya kan. Kemudian membuat kehidupan kamu selalu beruntung, itu bisa saja terjadi. Tidak dari tidak mungkin, kun fayakun. Jadi ketika ada indikasi ikut campur tangan Tuhan, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Jelas, ini ada sebuah keberuntungan besar untukmu ketika kondisi keuangan yang mungkin selama ini kamu harapkan itu akan segera kamu rasakan. Ya kan, keterpurukan akan berubah menjadi sebuah kestabilan dan bahkan kestabilan akan berubah menjadi sebuah kelimpahan materi dan rezeki. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini. Sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini? Nah, aku punya The Lovers, teman-teman. Kemudian aku punya The Devil, dan aku punya Two of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo ya kan. Kenapa ya energi ini selalu bertolak belakang gitu ya. Ini sebuah kebahagiaan dan keharmonisan. Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi yang mungkin saja berupaya berusaha untuk mengganggu, mengusik kebahagiaan kamu, keharmonisan kamu, teman-teman. Ada sebuah indikasi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga yang mencoba mungkin untuk merebut pasangan kamu dengan menggunakan magic. Ataupun mungkin juga dari sebuah energi, ya kan, seseorang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, tidak senang dengan segala kebahagiaan yang kamu terima, kamu rasakan, ya. Jadi mungkin dua hal yang berpotensi di sini. Nah, di sini sebenarnya kamu wajib berhati-hati dan waspada sebenarnya, karena orang-orang ini, teman-teman, energi ini datangnya dari energi ataupun orang yang sebenarnya kamu kenal dengan cukup baik.
Ya, nah bisa saja mereka ingin menikam kamu dan menusuk kamu dari belakang. Ya, jadi kudu hati-hati teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Five of Cups, kemudian ada King of Wands, dan kemudian aku punya Nine of Wands. Nah, untuk teman-teman Leo yang sedang berpacaran, oke, melihat tentang bagaimana sih energi kehidupan asmara kamu. Memang sih hubungan kamu terkadang nggak stabil, teman-teman. Ya, nggak stabil dalam arti selalu saja ada konflik, selalu saja ada sebuah kekecewaan, ya. Di satu sisi aku merasakan sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah keegoisan masing-masing sih yang sebenarnya selalu saja memicu adanya sebuah konflik ataupun masalah-masalah, teman-teman. Nah, tetapi nggak usah khawatir ya, masalah dan ujian itu adalah salah satu bentuk bagian apa ya teman-teman ya, mungkin proses, agar kamu tuh bisa lebih mengenal dia, saling mengenal satu dengan yang lain, ya kan. Nah, ke depan memang harus lebih banyak belajar dari beberapa masalah yang sudah pernah terjadi, harus banyak belajar dari, eee, pengalaman ya teman-teman, ya kan, untuk ke depan bisa menjadi saling menjadi lebih baik. Ya, untuk ke depan bagaimana hubungan kamu bakal bisa dipertahankan, untuk bagaimana ke depan hubungan kamu bakal ya masih tetap bisa bersama sih. Ya mudah-mudahan teman-teman, karena cukup terlihat dari kedua kartu ini ya sebenarnya sih walaupun egonya cukup tinggi masing-masing, tetapi kalian saling membutuhkan di sini. Ya jadi ketika mungkin berantem ya kan, kemudian konflik ya tetap akan kembali lagi gitu teman-teman. Ya jadi itu tadi harus diminimalisin teman-teman yang namanya ego masing-masing deh. Ya, semoga bisa lebih baik ke depannya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Wands. Kemudian ada Four of Wands dan aku punya Ten of Pentacles. Nah, bagi teman-teman Leo yang jomblo dan single, aku akui sih sebenarnya selama ini kan kamu selalu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang gak tepat. Ya selalu saja menuai sebuah kegagalan dan kekecewaan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kamu nggak usah khawatir ya. Kalau aku lihat dari energi ini sih, kamu berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Semoga, ya kan? Di sinilah seakan-akan dia orang yang sebenarnya akan bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya, dia mungkin kehidupannya terlihat lebih mapan, ya kan, terlihat lebih dewasa gitu. Tetapi di balik ini semua teman-teman, bakal ada sebuah tantangan gitu ya. Tantangan ini terjadi hadir dari datangnya seseorang yang mungkin saja menjadi kehidupan masa lalu dari dia nanti ya teman-teman. Ya, ataupun mungkin dari kehidupan masa lalu kamu yang sepertinya tidak senang nih ketika kamu bahagia dengan dia. Nah, seperti itu. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya demon, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya kan? Sebuah kebimbangan, keraguan terhadap sebuah pilihan dan keputusan yang harus diambil, teman-teman. Dan kemudian aku punya Knight of Cups. Mungkin ini menyangkut tentang beberapa track record yang selalu gagal sehingga di sini kamu enggan terburu-buru, teman-teman. Bagus sih sebenarnya. Ya kan? Enggan terburu-buru, ya mungkin lebih baik saling kenal terlebih dahulu, teman-teman. Lebih kenal terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya energinya sangat positif, teman-teman. Ya, aku melihat indikasi seperti itu. Ya kan? Jadi bagi kamu yang mungkin lagi PDKT dengan seseorang, aku rasa sih waktunya kamu bahagia gitu. Ya mungkin ketika kamu takut wajar, ketika kamu, waspada wajar nih, apalagi ketika baru kenal dan kemudian bisa saja dia langsung mengungkapkan perasaan kepada kamu ya. Tentu itu menjadi sebuah hal-hal yang benar-benar harus dipertimbangkan matang-matang deh. Oke, next, poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo. Aku punya tanggal 10, 27, 14, 15, 29, 17, tanggal 6, tanggal 3,
tanggal 7, 16, tanggal 1, dan 28. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.